saya bahas adalah kesimpulan. Bagaimana cara kita menentukan simpulan dengan tepat. Oke, nah, cara menentukan simpulan dalam suatu paragraf yang pertama itu silahkan perhatikan kalimat terakhir dalam paragraf tersebut. Jadi nanti kalau misal di kalimat terakhir dalam suatu paragraf ada kata jadi, dengan demikian, oleh sebab itu, oleh karena itu, maka dari itu, dan lain sebagainya, maka kesimpulannya jelas diambil dari kalimat setelah kata jadi, dengan demikian, dan sebagainya. Itu ciri-ciri yang pertama. Kemudian ciri-ciri yang kedua, tentukan ide pokok. Kenapa harus menentukan ide pokok? Karena nanti ide pokok itu akan menggambarkan inti atau simpulan dari paragraf yang ada. Jadi nanti simpulan itu bisa saja mengambil inti dari ide pokok dalam paragraf yang ada dalam suatu teks. Kemudian nomor 3, silahkan cek hubungan antar kalimat. Jadi antar kalimat dari kalimat-kalimat sebelumnya, jika itu nanti berhubungan, maka itu nanti akan membentuk suatu ide pokok, di mana dalam ide pokoknya itu akan bisa ditarik suatu simpulan atau hubungan sebab akibat. Jadi terkadang ada simpulan itu merupakan suatu hubungan sebab akibat. Jadi di paragraf pertama misal itu dipaparkan apa sih sebab suatu kejadian, kemudian di paragraf akhir, di akhir kalimat, akibatnya itu dipaparkan juga. Berarti nanti untuk mengambil simpulannya kita harus bisa menentukan hubungan sebab akibatnya. Nah, ini adalah inti atau kunci dari penentuan suatu simpulan. Ciri-ciri nomor 4. Simpulan itu bisa kita anggap sebagai uraian gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan atau yang terletak pada paragraf terakhir. Secara umum nanti simpulan itu akan berada di paragraf terakhir intinya. Jadi akan ada kalimat yang kita ambil dari akhir pembicaraan di paragraf yang terakhir. Nah, biar tidak bingung, langsung saja ke contoh soal. Saya memberikan 3 contoh soal. Soal yang pertama ya ini. Simpulan yang tepat dari bacaan tersebut adalah yang mana? Oke, kita akan baca dulu. Bentuknya yang menyerupai sisik naga menjadikan buah merah satu ini dijuluki sebagai buah naga. Oke. Kemudian oleh orang Cina kuno, buah naga dijadikan sebagai persembahan di altar dan diletakkan di antara 2 ekor patung naga. Itulah mengapa buah ini disebut sebagai buah naga. Jadi ada buah naga, kemudian dijelaskan kenapa dia disebut sebagai buah naga. Buah naga termasuk dalam famili kaktus yang berasal dari Meksiko, Amerika Tengah, dan Amerika Latin. Oke, dari paragraf pertama intinya ada buah naga yang dia dikatakan bahwa buah naga itu berasal dari Meksiko, tapi di Cina dia digunakan sebagai persembahan di altar. Kemudian paragraf kedua, di negeri asalnya buah naga bernama Pitahaya atau Pitaya Roja. Oleh penduduk setempat, buah naga dapat dijadikan sebagai hidangan segar. Sekitar tahun 1870, buah naga dibawa oleh orang Prancis dari Guyana ke Vietnam sebagai tanaman hias. Namun, dalam perkembangannya, buah naga dikonsumsi dan bahkan dijadikan sebagai obat. Kemudian, buah naga juga mempunyai khasiat kandungan vitamin dan mempunyai kandungan nutrisi yang lengkap.
Oke, jadi di paragraf kedua ini intinya disebutkan beberapa manfaat atau kegunaan dari buah naga. Dia bisa sebagai hidangan segar, bisa sebagai tanaman hias, bisa dijadikan obat, dan beberapa khasiatnya dijabarkan. Karena dia punya kandungan vitamin dan kandungan nutrisi yang lengkap. Oke. Jadi paragraf 1 mengenai buah naganya, paragraf kedua kegunaan atau manfaat dari buah naganya, kemudian paragraf ketiga buah naga mempunyai khasiat yang bermanfaat bagi kesehatan manusia. Oke, tadi dari paragraf sebelumnya ada kata-kata khasiat, sedangkan di paragraf 3 diulang kembali. Otomatis itu nanti akan menjadi salah satu kalimat atau kata dalam kesimpulannya. Nah, salah satu di antaranya sebagai penyeimbang kadar gula merah. Hal ini terbukti pada penderita diabetes mellitus tipe 2 dengan pengobatan sederhana hanya mengonsumsi buah naga setiap hari, maka dapat mengurangi kadar gula darah yang ada pada tubuhnya. Oke, kita akan analisis pilihan jawabannya. Pilihan A, buah naga bisa dijadikan sebagai obat. Oke, tadi memang ada kata-kata buah naga dijadikan sebagai obat. Tapi dalam hal ini tidak hanya sebagai obat saja, dia bisa dijadikan sebagai hidangan segar dan juga tanaman hias. Berarti pilihan A itu bukan jawabannya. Oke, pilihan B. Buah naga memiliki kandungan vitamin yang lengkap dan bentuknya yang unik seperti sisik naga. Ini juga bukan mengenai simpulan, karena seperti yang saya katakan tadi, ada satu kata inti yang berhubungan dari paragraf 2 dan paragraf 3, yang ditekankan adalah khasiat dalam hal ini. Oke. Pilihan C. Khasiat buah naga untuk kesehatan tubuh selain bentuknya yang unik dan dijadikan sebagai tanaman hias. Oke, kita pegang dulu pilihan C karena dia ada kata-kata khasiatnya. Pilihan D, penderita diabetes bisa disembuhkan dengan mengkonsumsi buah naga setiap harinya. Ini juga tidak ya. Oke, karena khasiatnya itu banyak, manfaatnya juga banyak. Kemudian E, asal-usul buah naga yang memberi manfaat dalam kehidupan manusia. Oke, ini bisa jadi. Kita harus analisis. Mungkin nanti dari kalian akan ada yang menjawab pilihan E. Oke, nah saya tekankan dulu untuk pilihan E. Pilihan E di sini berbunyi asal-usul buah naga. Oke, memang di paragraf 1 itu dijabarkan mengenai asal-usul buah naga. Tapi di paragraf setelahnya tidak dijelaskan lagi bagaimana dengan asal-usul buah naga tersebut. Sehingga ini tidak masuk. Kemudian yang memberi manfaat dalam kehidupan. Oke, tadi dari paragraf kedua maupun paragraf ketiga dia dijabarkan mengenai manfaat dalam kehidupan manusia. Tapi seperti yang saya katakan, yang saya jelaskan di penjelasan awal tadi, bahwa simpulan itu intinya nanti akan diambil dari kalimat yang ada pada paragraf terakhir. Nah, dalam paragraf terakhir, di sini ada kata-kata ini, buah naga mempunyai khasiat yang bermanfaat bagi kesehatan manusia. Nah, sehingga jawaban yang lebih tepat adalah pilihan jawaban yang C, khasiat buah naga untuk kesehatan tubuh. Nah, cocok dengan kata-kata di kalimat pertama paragraf ketiga. Selain bentuknya yang unik dan dijadikan tanaman hias, itu tadi ada di paragraf kedua. Sehingga ada kaitannya ya, buah naga, kemudian khasiatnya, kemudian manfaat sebagai tanaman hias, dan sebagainya. Oke, nomor 1 jawabannya adalah yang C. Kemudian nomor 2, simpulan keseluruhan teks adalah yang mana? Oke, kita akan baca terlebih dahulu. Paragraf pertama, secara global Asia merupakan pusat perdagangan satwa liar yang dilindungi.
Kawasan ini menjadi sumber, jalur transit sekaligus pasar satwa langka. Sebagian satwa yang diperjualbelikan termasuk jenis satwa yang terancam punah dan bernilai jual tinggi, misalnya harimau, gajah, badak, hiu, dan orangutan. Inti dari paragraf 1 ada perdagangan dari satwa liar. Kemudian paragraf kedua, kejahatan ini membesar seiring dengan perkembangan waktu. Menurut International Enforcement Agency, bahwa nilai perdagangan global satwa liar setara dengan nilai perdagangan manusia, narkotik, dan senjata. Kegiatan ini menggunakan jalur transaksi yang rumit dan melalui perniagaan elektronik, marketplace, dan media sosial. Intinya dari paragraf kedua itu kejahatan dalam perdagangan satwa liar itu semakin berkembang, semakin membesar. Karena dia setara dengan nilai perdagangan manusia. Jadi kejahatan dalam perdagangan itu sangatlah besar skalanya. Paragraf ketiga, Indonesia dengan berbagai ragam kekayaan hayati menjadi sumber terpenting perdagangan gelap satwa liar yang dilindungi. Kepolisian menyebutkan kegiatan ilegal ini menduduki urutan ketiga kejahatan di tanah air. Jumlahnya hanya kalah apabila dibandingkan dengan perdagangan narkotik dan terorisme. Lembaga yang bergerak dalam perlindungan satwa, Wildlife Conservation Society Indonesia Program, mencatat bahwa perdagangan gelap satwa liar di Indonesia pada tahun 2016 meningkat 4 kali lipat sejak 2020 dengan nilai perdagangan mencapai 13 triliun rupiah per tahun. Inti dari paragraf ketiga itu bahwa ada peningkatan yang cukup signifikan dari perdagangan gelap dari satwa liar. Dia mengatakan bahwa kegiatan ilegal menduduki urutan ketiga. Selain itu dikuatkan lagi dengan data bahwa pada 2016 perdagangannya itu meningkat 4 kali lipat sejak 2010. Jadi inti dari paragraf ketiga ada peningkatan yang sangat tinggi dari perdagangan gelap satwa liar ini. Oke, kita akan simpulkan. Pilihan A, perdagangan satwa liar memiliki jalur transaksi yang kompleks. Di Indonesia, angka kejahatan tersebut terus meningkat. Oke, kita akan pegang dulu. Kemudian, pilihan jawaban B, satwa liar diperjualbelikan dan nilainya sebanding dengan kejahatan narkotik, perdagangan manusia, dan senjata api. Oke, di sini saya rasa dia bukan simpulannya. Kenapa? Di pilihan B ini dia hanya mengatakan bahwa satwa liar diperjualbelikan dia sebanding dengan kejahatan lainnya. Padahal yang ditekankan dari paragraf 1, 2, 3 ini bahwa adanya peningkatan angka kejahatan dari perdagangan satwa liar. Oke, kemudian yang C, perdagangan satwa liar di Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat. Oke, kita pegang dulu. D, Asia termasuk Indonesia menjadi jalur penjualan satwa liar yang terancam punah. Oke, Indonesia memang menjadi jalur penjualan satwa liar yang terancam punah. Tapi kan tadi yang seperti saya katakan ada penekanan pada peningkatan jumlah perdagangan gelap satwa liar. Yang kalimat D ini tidak ada peningkatan dari perdagangan liarnya. Pilihan E, kejahatan perdagangan satwa liar di Indonesia menempati urutan ketiga dan terus meningkat. Oke, kejahatan perdagangan satwa liar di Indonesia menempati urutan ketiga dan terus meningkat. Oke, kita pegang juga untuk pilihan jawaban yang E, berarti kalau tidak A,
C, ya, E. Nah, bagaimana untuk menyimpulkannya? Oke, tadi paragraf 1 intinya dia menekankan ada perdagangan satwa liar yang dilindungi. Jadi ada proses jual beli satwa-satwa liar yang terancam punah. Kemudian di paragraf yang kedua dia menekankan bahwa kejahatan ini berkembang seiring dengan perkembangan waktu. Kenapa dia bisa berkembang? Karena kegiatan ini punya jalur transaksi yang rumit. Jadi kejahatan ini memang sudah kompleks. Kejahatan dalam proses transaksinya pun itu sangat diam-diam. Nah, yang di paragraf ketiga, kegiatan ilegal itu atau kegiatan dari jual belinya itu di Indonesia sendiri menempati urutan yang ketiga di tanah air dan meningkat 4 kali lipat. Jadi intinya ada perdagangan liar yang transaksinya rumit. Selain itu, terus ada peningkatan dari perdagangan satwa liar dari tahun ke tahun. Oke, sehingga kita akan coba dari pilihan E, kejahatan perdagangan satwa liar di Indonesia menempati urutan ketiga dan terus meningkat. Oke, ini tidak ya, karena dia tidak menyebutkan mengenai jalur transaksi yang rumit. Jadi, karena ada transaksi yang rumit, maka proses perdagangan satwa liarnya ini menjadi terus meningkat tiap tahunnya. Oke. Kemudian yang C, perdagangan satwa liar di Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat. Oke, dia memang meningkat, tapi tidak ada penjelasan mengenai jalur transaksinya. Sedangkan pilihan A, perdagangan satwa liar memiliki jalur transaksi yang kompleks. Di Indonesia, angka kejahatan tersebut terus meningkat. Oke, ini cocok. Ada kata-kata jalur transaksi yang kompleks, kemudian inti kata di paragraf ketiga adalah ada peningkatan terus-menerus dari kejahatan perdagangan satwa liar. Sehingga soal nomor 2 ini jawaban yang tepat adalah jawaban yang A. Kemudian yang soal ketiga, simpulan yang tepat dari teks di atas adalah yang mana? Oke, kita akan baca terlebih dahulu. Saat ini di Indonesia, kemajuan teknologi begitu besar pengaruhnya terhadap nilai-nilai kebudayaan yang dianut masyarakat, baik masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Kemajuan teknologi seperti televisi, telepon, dan telepon genggam atau HP, bahkan internet tidak hanya melanda masyarakat kota, tetapi juga merambah masyarakat di pelosok-pelosok desa. Akibatnya, segala informasi, baik yang bernilai positif ataupun negatif, dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Dampak positif, misalnya sekarang masyarakat tidak hanya bisa berkomunikasi lewat telepon seluler, tetapi juga bisa lewat internet. Selain itu, dengan internet masyarakat dapat mudah memperoleh informasi. Adapun dampak negatif, di sini ada dampak negatif dari kemajuan teknologi adalah banyaknya kasus-kasus penipuan lewat SMS, akun Facebook yang dibobol, dan yang lebih parah lagi sandi atau password ATM dapat dibobol oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Di samping itu, diakui atau tidak, perlahan-lahan kemajuan teknologi akan mengubah pola hidup dan pemikiran masyarakat dengan segala image yang menjadi ciri khas mereka. Paragraf kedua, sebenarnya kemajuan teknologi sangat bermanfaat bagi kehidupan, akan tetapi masih banyak juga dampak negatifnya, terutama bagi remaja. Misalnya remaja terlalu sering
asik bermain jejaring sosial sehingga sampai lupa waktu dan lupa apa kewajiban yang harus dikerjakan. Remaja yang sering berinteraksi dengan internet atau sering membuka situs yang tidak pantas untuk dilihatnya cenderung akan meniru perbuatan yang tidak baik dan mengakibatkan pergaulan bebas. Simpulan teks yang tepat itu adalah yang mana? Dari paragraf 1 dijelaskan bahwa dari penggunaan kemajuan teknologi itu ada dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positifnya dijabarkan, dampak negatifnya juga dijabarkan. Sedangkan di paragraf yang kedua, itu lebih ditekankan kepada dampak negatifnya. Ini, akan tetapi masih banyak juga dampak negatifnya, terutama bagi remaja. Oke, berarti nanti kita akan tonjolkan mengenai dampak yang ada pada teknologi tersebut. Oke, pilihan A, teknologi telah banyak mengakibatkan hal yang negatif daripada yang positifnya. Oke, pegang dulu. B, kemajuan teknologi telah memunculkan dampak positif dan dampak negatif. Kemudian pilihan C, hampir semua lapisan masyarakat menggunakan hasil dari kemajuan teknologi. Tidak ya, karena yang dibicarakan adalah dampaknya. Kemudian D, dampak teknologi yang paling dirasakan terjadi pada anak-anak remaja. Oke, ini tidak juga, karena ada dampak positif dan dampak negatif. Pilihan E, teknologi internet tidak hanya digunakan oleh masyarakat, tetapi juga masyarakat pedesaan. Ini maksudnya teknologi internet tidak hanya digunakan oleh masyarakat kota, saya tambahi kota, tetapi juga masyarakat pedesaan. Ini juga bukan ya, karena yang dibicarakan adalah dampaknya. Oke. Nah, bagaimana kesimpulannya? Apakah pilihan A atau pilihan C? Kalau pilihan A, ini kan pernyataannya teknologi telah banyak mengakibatkan hal yang negatif daripada yang positifnya. Memang dampak negatifnya itu banyak, tapi dampak positifnya juga banyak dalam hal ini. Jadi bukan pilihan jawaban A, karena di teks paragraf 1 itu dampak positifnya juga dijelaskan banyak, dampak negatifnya juga. Jadi seimbanglah antara dampak positif dan dampak negatif. Di paragraf kedua, dia kan walaupun menekankan dampak negatifnya, tapi kan tetap ada teknologi itu bermanfaat bagi kehidupan. Artinya dia memiliki dampak yang positif. Sehingga nomor 3, jawaban yang benar adalah pilihan jawaban yang B. Kemajuan teknologi telah memunculkan dampak positif dan dampak negatif. Oke, seperti itu cara untuk menentukan simpulan